Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Niken Nuriandis, NPM 0371119005 dari kelas 3C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tentang suntik putih. Nah, apa sih suntik putih itu? Suntik putih sebetulnya merupakan istilah yang digunakan ketika ada cairan tertentu yang dimasukkan ke pembuluh darah Anda dengan tujuan membuat warna kulit menjadi lebih terang. Zat-zat yang dimasukkan biasanya merupakan salah satu atau lebih dari bahan-bahan seperti asam transamin, glutatin, vitamin E, maupun vitamin C. Nah, glutatin sendiri adalah antioksidan yang sangat kuat dan terdiri dari 3 asam amino utama, yakni glutamin, glisin, dan sintein. Di dalam tubuh, glutatin merupakan antioksidan yang diproduksi oleh hati, tapi Anda juga bisa mendapatkannya dari bahan-bahan makanan tertentu, misalnya beberapa jenis sayuran, buah-buahan, seperti protein hewani. Nitrosamin merupakan bahan suntik putih yang bekerja dengan menekan aktivitas plasmin. Sifat ini menjadikan transamin sebagai salah satu metode suntik putih yang ampuh dan paling banyak digandrungi di beberapa negara Asia. Nah, kalau vitamin C dan E juga dikenal memiliki sifat antioksidan seperti glutatin. Selain pada suntik putih, kedua jenis vitamin ini juga terkandung dalam obat pemutih kulit yang berbentuk krim maupun obat yang diminum atau oral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sifa Aulia dari Universitas Pakuan, Prodi PGSD, NPM 0371190076. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Niken Nuriandis. Walaupun banyak zat yang aktif yang diklaim sebagai suntikan pemutih, namun sebetulnya hanya sedikit yang violet. Kenapa? Karena suntik putih sebenarnya ada yang berisi vitamin C atau cairan asborat. Cairan asborat itu berwarna jernih kekuningan. Metode penyuntikan vitamin C ada beberapa cara, yakni melalui otot, penyuntikan di bawah kulit, dan pembuluh darah. Efek sampingnya juga banyak, karena suntik putih itu memang sangat berbahaya. Efek sampingnya bagi kesehatan adalah infeksi pada kulit, terjadi pendarahan, terjadi efek sistemik seperti sepsis dan anafilaksis. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari suntik putih. Nah, cara kerja dari suntik putih yang viral ini tuh kayak gimana sih? Yang pertama, menyuntikkan cairan yang mengandung vitamin C, vitamin E, glutathione, dan asam tranexamic. Yang kedua, ketika jarum suntik itu masuk dan cairannya itu masuk, bukan hanya kandungan tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi ada kandungan lain, yaitu kandungan selenium, yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Bukan hanya kandungan selenium, ada kandungan oksiderma untuk mengangkat segala penyakit, dan juga membuat kulit menjadi lebih indah daripada awalnya. Wow, luar biasa, canggih. Biasanya itu suntik putih disuntikan pada punggung telapak tangan atau di area sini. Terus ada gak sih cara alternatif untuk memutihkan kulit? Pastinya ada. Yang pertama itu ada krim pemutih. Ini krim pemutih itu udah terkenal dari dulu mungkin ya. Banyak banget sekarang brand-brand lokal yang mengeluarkan produk pemutih. Dulu emang iya disebutnya itu krim pemutih, tetapi sekarang itu sudah berganti menjadi krim brightening, untuk mencerahkan bukan untuk memutihkan. Nah, krim pemutih ini biasanya itu mengandung hidrokulonon atau hidrokortison, sehingga hanya boleh digunakan
dengan resep dokter saja. Tidak boleh sembarangan memakai kandungan pemutih yang seperti ini, yang ada kandungan hidrokuinonnya. Nah, krim pemutih ini biasanya itu akan menunjukkan hasilnya dalam waktu 3-4 bulan. Ataupun bisa saja pada pemakaian 2 minggu sudah bisa terlihat hasilnya, ada juga. Nah, itu tuh banyak banget ya produk brand-brand lokal seperti Wardah, Emina, Everwhite, MS Glow. Itu tuh udah banyak banget, udah tersebar di seluruh dunia mungkin ya. Enggak seluruh dunia, seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada laser. Ini baru tahu juga sih laser. Laser itu hanya membutuhkan 1-2 minggu aja buat penyesuaian, buat bikin kulit kita itu lebih hebat. Namun dalam 1 ataupun 2 minggu itu kulit kita itu akan lebih menjadi sangat sensitif dibandingkan awalnya. Kayak kulit kita tuh pada awalnya tuh kena cahaya matahari biasa-biasa aja gitu, paling sunburn atau enggak gosong sih, pokoknya menggelap aja gitu ya. Tapi ini tuh lebih sensitif menjadi merah-merah gitu, pipinya merah, ininya merah, hidungnya merah, pokoknya lebih sensitif aja kalau terkena cahaya matahari. Dan mungkin itu saja. Kesimpulannya adalah boleh kita untuk memberanikan suntik putih, tapi asal memakai dosis yang tepat untuk tubuh kita. Yang kedua itu kita harus tahu kandungan-kandungan yang ada di suntik putih itu ada apa aja, baik ke buat tubuh kita. Kita juga harus konsul dulu ke dokter agar tahu gimana kulit kita baiknya gimana. Terus yang paling penting sih ngelihat dosisnya ya. Kalau misalkan dosisnya terlalu banyak, terlalu tinggi, itu juga nggak baik buat kulit kita, malah bisa menimbulkan kanker. Nah, dari dokternya juga ataupun dari klinik yang mau kita datangi untuk suntik putih itu juga harus dipertimbangkan, karena kalau misalkan suntik putih yang di klinik pinggir jalan itu mungkin rada takut juga sih ya. Intinya kita itu ada di masa dimana kita itu harus mengikuti standar kecantikan di Indonesia. Nah, sebenarnya itu standar kecantikan di Indonesia tuh harus putih, harus tinggi, harus cantik, harus badai, harus segalanya. Pokoknya yang perfect kayak di Korea gitu ya, perempuan-perempuan di Korea. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak usahlah ngikutin standar kecantikan di Indonesia. Buatlah standar kecantikan untuk dirimu sendiri, untuk diri lo sendiri. Iya gak sih? Kayak what? Nggak usah lah, itu tinggalin aja. Itu tambah buat lo insecure gitu loh. Udahlah, stop banding-bandingin. Kayak standar kecantikan di Indonesia itu tinggi banget bro, itu ngelebihin standar kecantikan di mana anjir, ya gak sih? Jadi pokoknya boleh kita memperbaiki diri, mencerahkan wajah itu boleh untuk diri kita sendiri, bukan untuk mengikuti standar kecantikan di Indonesia. Oke, bye bye. Yang penting itu saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.